kembali lagi bersama Kak Jaya. Nah, kita hari ini khusus membahas materi kelas 12 IPA, yaitu masih berhubungan dengan kimia organik, yaitu identifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Nah, yang kita bahas pertama kali ini adalah alkanol atau alkohol dan alkoksi alkana atau eter. Jadi saya gabung menjadi dua ini ya. Jadi karena apa? Karena dia adalah merupakan isomer fungsi. Ya. Nah, di mana kedua senyawa ini memiliki rumus struktur yang sama, yaitu CnH2n plus 2O, di mana rumus dari alkanol atau alkohol ini adalah ROH, sedangkan untuk alkoksi alkana atau eter adalah ROR. Nah, kemudian perbedaan antara alkohol dan eter, nah bisa kita lihat dari segi reaksi ya, di mana alkohol ini sifatnya mudah larut dalam air, sedangkan eter ini sifatnya sedikit larut dalam air. Kemudian alkohol dia dapat bereaksi dengan logam natrium atau Na, kemudian fosfor triklorida atau PCl3, kemudian ada fosfor pentaklorida atau PCl5, kemudian ada asam halida atau AX maupun asam karboksilat RCOOH. Sedangkan untuk eter sendiri sifatnya dia tidak dapat dioksidasi, tidak dapat direduksi, tidak dapat dieliminasi, tidak dapat bereaksi dengan basa, namun hanya bisa bereaksi dengan asam kuat seperti HCl, HBr, Hi maupun H2SO4. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa lihat soal berikut ya. Nah, di sini ada soal suatu senyawa organik memiliki rumus molekul C5H12O dengan logam natrium tidak menghasilkan gelembung gas. Nah, kemudian jika direaksikan dengan asam iodida akan menghasilkan satu iodobutana dan metanol. Maka senyawa organik yang dimaksud adalah, nah jadi untuk soal seperti ini, jadi caranya kita harus analisis dulu rumus molekulnya ya. Di mana rumus molekul ini ya, jadi rumus molekulnya yaitu C5H12O. Berarti kalau kita cari rumus strukturnya berarti menjadi Cn, N-nya sama dengan 5. Nah, kemudian H2N, berarti 2 kali 5 itu baru 10. Biar jadi 12 maka tambah 2O ya. Otomatis rumus struktur CnH2n plus 2O itu adalah senyawa alkohol atau eter. Ya, kenapa saya kasih alkohol atau eter? Karena kita belum identifikasi. Ya. Nah, berdasarkan hasil identifikasi yang pertama, yaitu dengan logam natrium tidak menghasilkan gelembung gas. Berarti ini dapat dipastikan senyawanya adalah eter, ya. Karena alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium, ya. Nah, kemudian berikutnya setelah itu kita reaksikan dengan asam iodida ya. Berarti saya anggap ini senyawanya C5H12O direaksikan dengan asam iodida atau Hi, itu rumusnya ya. Itu menghasilkan senyawa yaitu satu iodobutana. Kalau kita tuliskan berarti CH3, CH2, CH2, CH2I ditambah dengan metanol. Berarti metanol itu adalah CH3OH ya. Nah, maka senyawa organik dari C5H12O yang sudah kita identifikasi tadi ini adalah masuk kelompok eter ya. Itu adalah eter. Maka nama senyawanya apa? Nah, kita mulai dari reaksi ini ya. Nah, jadi Hi kalau kita ionkan ini menghasilkan H+ dan I- ya. Nah, berarti I-nya minus ya. I-nya minus, sedangkan H-nya plus. Ya, berarti otomatis H yang di sini adalah simbolnya positif, sedangkan I simbolnya negatif. Ya, nah maka I yang negatif ini menyerang H yang positif sehingga terbentuk HI. Ya, nah sekarang kira-kira apa senyawa C5H12O-nya? Nah, berarti tadi kalau sudah kita simpulkan ya, kalau I-nya negatif berarti ini semua di sebelah kirinya ini simbolnya positif. Sedangkan untuk O-nya berarti simbol nih negatif karena H-nya sudah positif. Nah, berarti sekarang O yang negatif ini akan menyerang
CH2 yang positif. Sehingga senyawa dari C5H12O yang merupakan ether itu adalah CH3, CH2, CH2, CH2. Kemudian CH2 ini berikatan dengan O, maka dia berhubungan dengan O, kemudian dengan CH3. Nah, inilah senyawa yang dimaksud, ya. Nah, untuk penamaannya berarti untuk ether itu dibagi 3, ya. Di sebelah kiri, tengah-tengah, dan di sebelah kanan, ya. Nah, jadi untuk di sebelah kiri ini jumlah atom C-nya ada 4, maka dia masuk alkil, diberi nama butil. Sedangkan yang di sebelah kanan cuma 1 atom C, maka itu kita sebut sebagai metil. Berdasarkan urutan abjad berarti B dulu baru M, sehingga namanya menjadi butil, kemudian metil, kemudian gugus O-nya adalah ether. Nah, ini adalah penamaan secara trivial, ya. Karena senyawa organik itu memiliki 2 nama, ada nama trivial dan ada nama IUPAC. Sedangkan di option tidak ada nama butil metil ether. Berarti yang dimaksud dalam senyawa ini adalah nama IUPAC-nya, ya. Maka nama IUPAC-nya berarti kita mulai dari gugusnya, ya. Gugusnya ada di sebelah kanan, berarti nomornya dari kanan, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berarti gugus yang pertama ini ethernya mengikat CH3 di posisi nomor 1, maka kita sebut dengan nama 1. Metil yang ikat oksigen kita sebut dengan nama metoksi, ya. Sedangkan C-nya ada 4, berarti itu menjadi butana, itu nama IUPAC-nya, ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban untuk soal yang kita bahas ini adalah 1 metoksibutana. Berarti jawabannya yang poin D, ya. Nah, itu cara identifikasi yang mudah, ya. Nah, jadi cara identifikasi ini kita menggunakan konsep ion. Nah, karena reaksi-reaksi pada senyawa organik ini merupakan reaksi-reaksi yang cukup sulit, ya. Maka kita perlu mempelajari konsepnya sehingga kalian bisa mempelajari lebih mudah di rumah. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa langsung gabung saja di Triton Denpasar untuk mendapatkan cara-cara simple dan update video terbaru. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Oke, sampai jumpa. Oke, jika kalian suka dengan video dari Triton Denpasar, kalian bisa like, share, dan subscribe. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.